warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya Tohuro dari Prodi BPID 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan NIM 230101601112. Di sini saya ingin menyampaikan penyuluhan tentang donor darah. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa pengertian donor darah? Nggak tahu. Donor darah merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan transfusi darah. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Lalu, hubungan donor darah dengan ilmu dakwah itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek kemanusiaan. Donor darah merupakan wujud nyata dari nilai kemanusiaan. Dengan mendonorkan darah, kita dapat membantu bahkan menyelamatkan nyawa orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dakwah, yaitu untuk menjaga umat agar selalu memegang nilai kemanusiaan yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, aspek kesehatan. Donor darah penting dilakukan karena memiliki banyak sekali manfaat bagi si pendonor. Manfaat donor darah bagi pendonor, kalian tahu nggak sih apa saja? Apa tuh? Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan produksi sel darah merah, meningkatkan sirkulasi darah, membantu menurunkan resiko penyakit jantung, membantu menurunkan resiko kanker, lalu membantu menurunkan berat badan, merasa puas, lalu selanjutnya yaitu biasanya orang yang mendonorkan darah itu dia akan merasa puas karena sudah membantu sesama. Lalu membakar kalori, meningkatkan produksi darah dan menjaga pikiran agar tetap stabil. Dengan mendonorkan darah, kita juga dapat menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dakwah, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Lalu selanjutnya yaitu aspek agama. Dalam berbagai agama, donor darah merupakan perbuatan yang dianjurkan. Dalam Islam, donor darah dapat dikategorikan sebagai perbuatan sedekah. Sedekah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Lalu aspek sosial. Donor darah juga merupakan bentuk kepedulian sosial. Dengan melakukan donor darah, kita dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dakwah, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap sesama. Berdasarkan hubungan-hubungan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa donor darah merupakan kegiatan yang sejalan dengan ilmu dakwah. Dakwah itu tidak hanya dilakukan melalui ceramah atau dakwah bilisan. Dakwah itu juga bisa dilakukan melalui perbuatan nyata, yaitu dakwah bilhal, seperti salah satunya donor darah. Kegiatan donor darah dapat menjadi sarana dakwah yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, kesehatan, agama, dan sosial. Dakwah melalui kegiatan donor darah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain yang pertama, memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya donor darah. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah secara sukarela. Lalu yang ketiga, melakukan kampanye donor darah. Selanjutnya, mengapa sih donor darah itu penting dilakukan? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena mesti banyak manfaatnya. Ya, itu salah satunya. Darah itu sumber daya yang berharga yang dimana dapat menyelamatkan nyawa. Donor darah dilakukan dengan cara mentransfusi darah dari pendonor yang sudah memenuhi syarat. Adapun sasaran yang terdistribusikan yaitu untuk persalinan, operasi, kecelakaan, penyakit, dan penyakit. Ketika kita mendonorkan darah, maka artinya kita juga rutin memproduksi darah seperti plasma dan trombosit yang digunakan untuk mengobati kondisi medis tertentu. Lalu siapa saja sih yang bisa mendonorkan darah? Kalian tahu nggak? Orang yang memenuhi syarat untuk donor darah yaitu
Yang pertama, usianya 17 sampai 60 tahun. Lalu yang kedua, berat badannya itu minimal 45 kg. Yang ketiga, memiliki tekanan darah normal. Yang keempat, memiliki denyut nadi normal. Yang kelima, kadar hemoglobinnya normal. Yang keenam, tidak sedang hamil atau menyusui. Yang ketujuh, tidak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedelapan, tidak memiliki penyakit menular yang dapat ditularkan melalui darah. Lalu, selanjutnya, bagaimana sih cara donor darah itu? Yang pertama, prosedur donor darah antara lain yang pertama yaitu pendonor akan diperiksa oleh petugas medis untuk memastikan bahwa pendonor memenuhi syarat donor darah. Lalu yang kedua, pendonor akan mengisi formulir data diri dan riwayat kesehatan. Jadi kalau seumpama kalian sudah dipastikan memenuhi syarat, kalian akan mengisi formulir data diri dan riwayat kesehatan. Lalu selanjutnya, kalian akan menjalani tes kesehatan seperti pemeriksaan tekanan darah, kadar hemoglobin, dan pemeriksaan darah lainnya. Lalu selanjutnya, pendonor akan diminta untuk berbaring dan lengannya dibersihkan. Jadi sebelum darah kalian diambil itu, lengan kalian itu dibersihkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, pendonor akan disuntik di lengan untuk mengambil darah. Darah yang diambil akan ditampung dalam kantong darah. Selanjutnya, pendonor akan diminta untuk beristirahat selama beberapa menit sebelum meninggalkan tempat donor darah. Kalian tahu nggak apa fungsinya pendonor itu disuruh istirahat dulu sebelum meninggalkan tempat donor darah? Biar nggak kelayangan. Ada lagi? Biar nggak lemas. Ya, bener banget. Jadi alasannya agar tidak sampai pingsan juga sih sebenarnya. Lalu setelah donor darah selesai, pendonor akan diberikan makanan dan minuman ringan. Jadi selain mendapatkan manfaat yang sudah disebutkan tadi, pendonor itu juga bisa mendapatkan makanan dan minuman ringan. Iya sih dong. Iya. Gratis. Jadi kita itu tidak hanya memberikan manfaat berupa kayak kesehatan, tapi kita juga dapat kenyang juga. Lalu sebelum mendonorkan darah itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, hindari mengkonsumsi alkohol dan kafein, minum banyak air putih. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, apakah ada risiko atau efek samping dari donor darah? Risiko donor darah itu sangat kecil. Risiko atau efek samping yang paling umum adalah yang pertama rasa pusing, yang kedua lemas, yang ketiga nyeri pada bekas injeksi, yang keempat mual, yang kelima muntah. Lah, efek samping ini biasanya bersifat ringan dan akan hilang dalam beberapa jam. Risiko yang lebih serius seperti infeksi itu sangat jarang sekali terjadi. Lalu dari penyuluhan tadi apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apa? Tadi kan ada lengan, itu lengan kanan apa lengan kiri? Biasanya yang terlebih dahulu itu lengan bebas. Tapi yang sering saya temui itu kiri dulu, tapi banyak juga yang kanan. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Lah, donor. Jadi dari penyuluhan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya donor darah adalah tindakan sederhana yang dapat memberikan dampak besar. Dengan donor darah, kita dapat membantu menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup orang lain. Jika kalian memenuhi syarat donor darah, jadi silakan luangkan waktu untuk mendonorkan darah kalian, karena donor darah itu salah satu bentuk dakwah, yaitu dakwah bilhal. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.